mau datang belanja sudah cari. Pakai masker. Ini Bapak. Nah, mama begini. Ada masker. Ada 15 orang, hari itu besok tiga Ada satu pernyataan dari kita Kabupaten Kupang kepada Kementerian bahwa jalan utama, ini kan jalan-jalan negara nih di depan kita nih. Jalan itu mulai dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu sampai Timor Leste itu jalan negara yang mana di situ bukan tempat untuk berjualan, tapi itu tempat untuk lalu lintas jalan. Yang kedua, di depan jalan situ juga dari kepolisian, dari lantas khususnya sudah pasang situ dilarang parkir dan sebagainya, dilarang putar. Namun kita punya masyarakat masih banyak yang berjualan di pinggir jalan. Kalau ditertibkan masuk kembali lagi. Nah, alasan yang terjadi adalah kalau di dalam kurang pembeli. Nah, ini hari kita lihat apa masalahnya di sini. Nah, yang terjadi masalah yang kita lihat sekarang hari ini ada bersama saya, ada Bapak Asisten 2, Ibu Asisten 3, ada Pak Kapolsek, ada Pak Lurah, ada Pak Kasatpol PP, ada Pak Kepala Dinas Perindustrian, ada Pak Kepala Dinas Kehutanan dan Kebersihan, ada Pak Kepala Dinas Kepala Badan Pendapatan Daerah, ada Ibu Camat Kupang Timur, ada juga Pak Kepala Dinas Koperasi. Ini ada semua ya. Ada Perindak sudah, tadi ada Pak Kepala Dinas Perindak. Nah, ini kita semua ada, Pak Lurah sudah, kita semua ada di sini. Kita turun, kita lihat, ternyata ada beberapa masalah yang terjadi. Yang pertama, ini kita lihat bahwa banyak penjual sudah masuk dalam badan jalan. Ini akan kita tertibkan kembali supaya badan jalan jangan dipakai untuk lapak-lapak jual. Tapi kios-kios yang sudah ada ini harus dimanfaatkan, difungsikan kembali. Nah, ini nanti akan terjadi ada peringatan atau teguran atau himbauan dari kelurahan dan camat. Kalau memang itu sudah kita laksanakan waktunya nanti kita turun operasi, ya semua harus kembali pada tempatnya. Juga yang dari pinggir jalan di luar kita akan minta masuk kembali di dalam pasar. Bagaimana pasar kita sudah semahal 6 miliar dari pusat bantu lewat dana perbantuan, kita tidak fungsikan. Jadi ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan hari ini juga kita lihat bahwa ada Pak Kaban Pendapatan, kita akan kembali untuk dia punya retribusi. Karena tidak bisa tanpa retribusi. Tadi ada yang saudara kita yang sementara dia masih dikasih kewenangan untuk mengurus pasar, Pak John, itu nanti akan kita buat dalam badan pengurus pasar, akan bentuk badan pengurus pasar. Setelah kita kembali, kita rapat, kita akan bentuk badan pengurus pasar. Nah, dari badan pengurus pasar itu akan mengelola pasar ini dengan jauh lebih baik daripada sekarang. Baik dia punya penataannya, baik dia punya pendataannya. Jadi setelah kita data, kita tata kembali semua. Saya kira itu. Bapak, ini memasuki new normal life ini Bapak, kesiapan masyarakat kita, khususnya masyarakat pasar ini Bapak. Ya, itu yang saya bilang,
masyarakat kita ini sebenarnya masyarakat penurut. Tapi kita harus terus edukasi, kita harus terus mengingatkan, kita harus terus menyampaikan. Makanya saya masih berkeinginan supaya portal-portal di desa itu masih tetap ada. Sehingga kalau mereka dari desa mau keluar ke pasar atau mau kemana, mereka harus bawa masker. Karena ini banyak yang punya masker tapi tidak pakai. Ada di kantong, ada di tas, nah ini harus dipakai. Karena mereka belum tahu betul fungsi dari masker ini apa dan akibat dari tidak pakai masker itu apa. Karena pasar ini kita lihat ini adalah tidak lagi ada social distancing, tapi kumpul-kumpul banyak begini kan ada risiko. Oleh sebab itu nanti dari Dinas Perindak bersama dinas terkait nanti kita akan minta bantuan juga dari polisi. Ada hari ini di sini ada Pak Kapolsek, nanti kita juga sampaikan Pak Kapolres, Pak Dandim juga mungkin dari Koramil dan Babinsa kita minta tolong juga, kita akan bersama-sama. Dan juga dari Yonif untuk kita sama-sama menertibkan pasar ini, bikin penataannya harus lebih baik. Itu kira-kira. Masalah new normal dalam penataan dia punya lapak atau dia punya tempat jual, kita akan atur sehingga ada terjadi jarak, tidak boleh berkumpul. Ya. Bapak untuk depannya mungkin ada di pasar Iya, makanya kita segera sekembali kita ada 2 asisten, Bapak asisten 2 dan Ibu asisten 3, nanti adik asisten 1 juga tadi ikut rapat dengan semua dinas instansi terkait, kita segera bentuk PD Pasar. Ya. Perusahaan itu pengurus pasar ini kita harus atur sudah. Dia semacam perusahaan daerah pasar lah, tapi nanti kita coba lihat apa masih cocok atau tidak perusahaan daerah. Kalau kita bikin aja panitia atau pengurus pasar yang dia bertanggung jawab kepada pemerintah daerah, dan itu harus lewat SK. Karena yang ada sekarang ini pada umumnya hanya ditunjuk, belum ada SK. Jadi dasar hukumnya belum kuat. Begitu, ada Kabak Hukum juga bersama kita, Pak Kabak Hukum ada, juga ada Kabak Humas ada bersama kita. Itu. Bapak terakhir Bapak soal sampah dan pembuangan perlu dibuat tempat. Ya, jadi masalah sampah dimanapun pasar pasti ada sampah banyak. Bupati untuk Pak Bupati berkenan lewat Kabak Hukum telahan hukum kita buat dalam bentuk apa itu Perbub atau itu SK atau itu apapun bentuk dari Bupati kita buat. Sambil kita menunggu Perda penertiban untuk Pol PP dan juga Perda untuk pungutan-pungutan di pasar. Itu perlu. Oke? Di sebelah sana, Jumat jam 11 ini yang pasar ini pasar aku Jangan pilih Pak Wagub. Tadi. Jangan jalan.